أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Maka siapa yang beribadah dalam kebodohan, ia pun dipermainkan syaitan. Ini kisah ghibah. Semacam ia orang saleh sehingga ia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, lalu ia menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Ini kata beliau adalah orang yang beribadah di dalam kebodohan lalu mudah dipermainkan oleh syaitan. Terlebih merasa dirinya lebih suci daripada orang lain, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, merasa dirinya lebih saleh daripada orang lain. Lalu ketika merasa diri lebih baik, sehingga mudah ia menghinakan orang lain. Maka orang ini adalah orang yang beribadah dipermainkan oleh syaitan. Ia beribadah di dalam kebodohan. Maka dengan demikian ia menyebut kejelekan seseorang dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala serta menggunakan namanya sebagai alat dalam mewujudkan kejahatannya. Jadi ia menyebut kejelekan seseorang sembari ia barengkan dengan nama Allah. Contoh, mudah-mudahan aja Allah Ta'ala memberi taubat lawan ia. Kasihan aja bang ia tu ya. Hari-hari bilang mabuk aja gawian, menyambat ngaran orang, tapi membarengkan nama Allah di dalam menghinakan orang lain. Itu orang yang beribadah di dalam kebodohan, lalu ia dijermuskan oleh syaitan, seakan-akan ia lebih mulia daripada orang lain. Dan ini kita sering tertipu. Seharusnya kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, liyakun hidduka minal mu'minina minka thalathu khisal. Jadikanlah bahagian orang yang beriman daripada engkau itu tiga perkara, kata beliau. In lam tanfa'hu, jikalau engkau tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang beriman, fala tadurruh, maka janganlah engkau memudaratkannya. In lam tasurrahu fala taghummuh, jikalau engkau tidak bisa membahagiakan orang lain, maka jangan membikin ia sedih. In lam tamdahu, jikalau engkau tidak bisa memuji orang lain, fala tadhummuh, jangan mencelanya. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka jangan memberi mudarat. Maka kita akan menjadi di dalam golongan orang-orang yang muhsinin. Memberi manfaat enggak, malah memberi mudarat. Minimal jikalau kita tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi mudarat. Minimal jikalau kita tidak bisa menyenangkan hati orang lain, jangan menyedihkan orang. Minimal kalau kita tidak bisa memuji orang lain, jangan mencela orang lain.
Kita ini nangalih benar memuji orang, ketujuh memuji diri, maka paling tidak jangan mencela orang. Paling tidak jangan menghina orang lain. Maka Allah akan memasukkan ia di dalam golongan muhsinin, litakuna minal muhsinin. Jadilah engkau di dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tiga perkara tadi. Jadi mun kita nih kada tahu tipu daya syaitan, maka hampir seluruh amal ibadah kita berikan kepada orang lain. Haji kita berikan pahalanya kepada orang lain. Salat kita berikan kepada orang lain. Kenapa? Dengan mudahnya ia menggibah orang. Dengan mudahnya ia mencela orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Uyuhnya bang baca Quran, ternyata pahala ia membaca Al-Quran diberikannya kepada orang lain. Dan mudah-mudahan kita inilah yang imbah tahu tentang masalah ghibah ini diselamatkan oleh Allah lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia di dalam pemeliharaan lisannya. Jikalau ia tidak bisa memelihara lisannya, maka dijamin ia tidak akan selamat di dunia, terlebih di negeri akhirat. Tapi jikalau ia bisa menjaga lisannya, maka insya Allah ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di negeri akhirat. Ujar pepatah, banyak mulut badan binasa. Menyeraput montong, di dahi montong, di hidung montong. Kada baik lagi badan. Artinya mun kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka kita tidak akan selamat hidup di dunia, terlebih di dalam kehidupan akhirat. Rasulullah pernah ketika di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau melihat sekelompok kaum yang mereka itu mencakar wajahnya sendiri. Mencakar wajah. Kukunya panjang, dikuracak muhanya sampai berdarah. Rasulullah bingung, bertanya kepada Jibril alaihissalam, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, mereka adalah yang ketika hidup di dunia suka menggibah, suka mencela. Allah akhirnya ya diazab oleh Allah, mencakar wajahnya sendiri. Karena hakul muslim alal muslim, hak seorang Islam terhadap seorang Islam adalah menjaga darah mereka, menjaga harta mereka, dan menjaga kehormatan mereka. Jadi ghibah itu masuk di dalam kehormatan. Kita tidak membunuh orang muslim, tapi pun juga kita tidak mengambil harta mereka, tapi kita sudah merusak kehormatan mereka, maka ini pun juga hukumnya haram. Jadi yang wajib kita jaga atas seorang muslim itu tiga perkara: darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Damuhu wa maluhu wa irduh. Karena di akhir zaman adalah yang menjadi hijab, yang menjadi musuh orang muslim pun juga orang muslim itu sendiri. Al-muslim mahjubun bil muslim. Seorang muslim itu terdinding dengan muslim sendiri. Jadi yang mencela orang muslim juga. Yang memusuhi orang muslim, ternyata orang muslim juga. Yang membunuh orang muslim pun juga orang muslim juga. Yang memberontak orang muslim juga. Ini di akhir zaman. Al-muslim mahjubun bil muslim.
Makanya Nabi mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggibah sebahagian kalian akan sebahagian kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Hamba Allah yang saling kasih sayang. Hamba Allah yang saling hormat menghormati, cinta mencintai. Inilah keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun suku kita, apapun bahasa kita, selama kita orang muslim, kita disuruh untuk menjadi muslim yang ikhwana, muslim yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-hadith, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang saling bersaudara, yang saling kasih sayang. Jikalau kita ingin menegurnya karena ia melakukan sesuatu yang tidak baik, maka tegurlah dengan akhlak. Tegurlah dengan akhlak, bukan dengan mencela, bukan dengan menggibah, bukan dengan mempermalukan ia di hadapan orang lain. Tagur dengan akhlak. Jadi Islam itu mengajarkan kita agar kita saling menyayangi, agar kita saling menghargai. Gak ada Islam itu mengajarkan kita saling bermusuhan. Gak ada. Saling mencela, itu bukan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Siapapun yang dekat dengan Rasulullah, ia merasa bahagia, ia merasa tenang, ia merasa mendapatkan kasih sayang dari beliau. Kata Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abdara ummati, bahwasanya wali-wali abdal di antara umatku, kata beliau, la yadkhulunal jannah bi kathrati shalah wala bi kathrati siyam. Mereka tidaklah masuk ke dalam surganya Allah dengan sebab banyaknya salat mereka atau dengan sebab banyaknya puasa mereka, tidak. Bal bisakhawatin nufus wassalamati sudur warrahmah an kulli muslim. Tetapi yang menyebabkan wali-wali abdal itu mereka masuk ke dalam syurganya Allah, pertama karena mereka memiliki jiwa yang pemurah. Sakhawatin nufus, memiliki jiwa yang pemurah. Yang kedua, wassalamati sudur, mereka memiliki hati yang selamat. Yang ketiga, warrahmah an kulli muslim, mereka para aulia Allah kasih sayang terhadap sesama muslim. Ini yang menjadi sebab para aulia Allah masuk ke dalam syurganya Allah, bukan karena salat mereka yang banyak, sekalipun mereka adalah orang yang ahli salat, mereka ahli tahajud, bukan karena puasa mereka yang banyak, tetapi karena sifat pemurah mereka, karena selamat hati mereka, dan karena hati mereka dipenuhi dengan kasih sayang kepada sesama muslim. Warrahmah an kulli muslim. Mudah-mudahan Allah penuhi hati kita dengan kasih sayang. Jadi ikhwana di sini maksudnya bersaudara di dalam kasih sayang. Ulama membagi, jikalau kita sesama muslim, maka kita dituntut ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Bangsa apapun, suku apapun, bahasa apapun, keturunan apapun, jikalau ia seorang muslim, maka dituntut kita untuk menjalin ukhuwah islamiyah. Itu kalau sesama muslim.
Kalau kita satu negara artinya terkumpul di dalamnya beberapa agama, maka dituntut bagi kita ukhuwah wataniyah, itu ujar ulama, ukhuwah wataniyah, tali persaudaraan satu bangsa satu negeri. Jadi ada namanya ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah islamiyah. Jikalau sesama orang kafir, kita pun juga dituntut baik. Bukan sesama kita muslim bertemu dengan orang yang non muslim, maka kita ada tali persaudaraan, apa namanya? Ukhuwah insaniyah, tali persaudaraan sesama manusia. Jadi ada ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah. Ada tali persaudaraan sesama muslim, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang muslim dengan sesama muslim itu bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang menguatkan sebahagian akan sebahagiannya, bukan mencela sebahagian akan sebahagiannya, tapi saling menutupi, saling membantu, saling menghargai. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Sampai Nabi menyebutkan orang yang betul-betul beriman kepada Allah, kata Rasulullah, ulun lupa hadisnya, al-muslimun, kalau ada khilaf seperti ini, al-muslimun man sadimal muslimuna min lisanih wa yadih. Al-muslim seperti itu. Atau kama qala Rasulullah, seorang muslim yang sejati. Seorang muslim yang sejati, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka bukti seorang muslim yang sejati, al-muslimuna salima min lisanih wa yadih. Orang muslim yang lain selamat daripada lisannya dan kedua tangannya, baru ia disebut sebagai orang muslim. Al-muslim man salima al-muslimun min lisanih wa yadih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lain selamat daripada lisannya dan kedua tangannya. Ya, kita berharap mudah-mudahan lisan kita terbiasa memuliakan orang, lisan kita terbiasa memuji orang, bukan mencela orang, bukan menghina orang, bukan merendahkan orang, tapi biasakan lisan kita memuji orang lain. Biasakan lisan kita menghargai orang lain. Nabiullah Isa alaihi salam bersama murid-murid beliau berjalan. Di tengah perjalanan ada orang yang membawa seekor anjing yang mati dalam keadaan busuk yang dipenuhi dengan berbagai macam penyakit matinya. Jadi lewat di sekumpulan murid-murid Nabiullah Isa pun juga bersama Nabi Isa yang disebutkan Hawariyun. Jadi masing-masing mereka mencela, umak baunya kuyuk nih, umak bular matanya, umak jangan seikong taculur ilatnya, macam-macam sumpah serapah yang mereka ucapkan. Lalu ketika dekat Nabiullah Isa alaihissalam, apa yang beliau ucapkan? Alangkah putihnya gigi anjing ini. Artinya ada aja yang dipuji dah. Padahal bilang kadada hampir pujian, matanya tak keluar, bilang tak berojol, awaknya hibak lawan penyakit, bangkainya busuk, hibak lawan lalat, lisannya tajulur. Ia ada aja yang sidin puji, alangkah putihnya gigi anjing ini. Ya Rasulullah,
Karena ketika seseorang memuji sesuatu atau memuji seseorang lainnya, itu berarti yang ia lihat hanya kebaikan di dalam diri seseorang. Tetapi apabila yang keluar di lisannya adalah hinaan, maka berarti ini menunjukkan hinanya hati orang yang memuji, orang yang menghina itu. Jadi jikalau hatinya itu baik, yang keluar di lisannya adalah kebaikan. Jikalau hatinya buruk, maka yang keluar di lisannya pun juga adalah keburukan. Jadi lisan kita tergantung kualitas hati kita. Jikalau hatinya baik, maka lisannya baik. Jikalau hatinya rusak, maka lisannya rusak. Idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasuda fasudal jasadu kulluh. Jadi sejelek-jeleknya manusia ada aja kebaikannya. Sebaik-baik manusia ada aja keburukannya. Ada aja keburukannya. Sekoros-koros iwak ada aja dagingnya. Selamak-lamak iwak ada aja tulangnya. Pian iwak apa yang lamak Bapak? Iwak keratang misalnya kan lamak mongkal tuh. Makan ya betulang aja. Koros apa? Iwak sapat koros nah. Makan ada aja dagingnya. Artinya apa? Seburuk-buruknya orang lain ada aja kebaikannya. Sebaik-baik orang lain ada aja keburukannya. Fashhad maziyatah, maka pandanglah kebaikan mereka, kelebihan mereka, sehingga yang keluar di lisan kita adalah pujian dan penghargaan kepada mereka. Nah ini perlu latihan. Amun kada dilatih ya kada kawa. Dilatih tuh memuji orang tuh dilatih. Dilatih menghargai orang tuh dilatih. Ibarat dua laki bini nih, yang bini ketujuh memuji yang laki. Kan? Sengalih sekolah kita nih dapat pujian bini. Tapi mun laki orang mah dipuji benar. Nih kada tahu lagi sahrokan tuh pujinya berait. Sudah laki baunya pian maka sing mandian macam-macam tuh sambatan. Tapi gak ada pengbinian kayak itu di sini, gak ada. Itu di Amerika yang banyak. Sulit perempuan itu ketika sudah bersuami memuji suaminya. Sulit. Demikian seorang suami ketika sudah beristri memuji istrinya. Padahal ini suatu ibadah. Memuji itu ibadah. Asal jangan berlebihan. Mau piani gagahnya nang kayak Brad Pitt, jadi itu nggak berlebihan pulang. Jaka puji bang laki itu sedikit aja puji mah himungnya laki yang asal hendak memberi 100.000 terbalik salawi 1.000. Nyawa berdusta aja laki. Itu ngarannya berlebihan ngarannya. Hanlah. Di rumah aja tuh, misal yang kuitan nih puji anak seadanya, jangan berlebihan. Sehingga anak itu terdidik mendapat pujian daripada orang tuanya, maka sehingga ia pun pada akhirnya suka memuji orang tuanya. Dan adab seorang suami ketika berbicara dengan istrinya, maka yang paling penting untuk dipuji adalah ibunya. Jadi laki inilah bila berkisah lawan bini, maka pujilah ibunya agar ia cinta dengan mertuanya. Dan jangan bercerita dengan mama lawan kuidan, memuji lawan bini itu yang tersinggung kuidan. Nyawa ni jangan hanya 2 bulan kawin memuji benalon bini unda seumuran maharagu nyawa kada so dipuji. Kan?
karena kan ini bak kada tahu lagi memuji pacar tuh kada tahu kisah sudah memuji bebiniannya kuitan kada suah dipuji yang melahirkan inya yang menyokalahkan inya yang bila garing inya yang maharago kada suah memuji kuitan tapuji ay guru aja setahun sekali pas hari abah pas hari mama ya Allah ada bahari-hari bang wahin inilah tapi kadada hari laki lah kadada makanya salah sian Jepang laki ini kadada hari suami itu kadada ya Allah itu akhlak seorang suami ketika ia bercerita dengan istri maka selingkanlah pujian untuk ibunya dan ketika bercerita dengan ibunya jangan suka memuji istrinya, jangan. Ini akan menyinggung hati kuitan dan ini salah satu pepadah Al-Habib Anis kepada seorang laki-laki yang baru nikah. Salah satu nasihat beliau, ketika engkau bercerita kepada ibumu maka jangan engkau puji-puji istrimu. Ini akan menyakitkan hati ibumu. Dan ketika engkau bercerita dengan istrimu, maka pujilah ibumu, karena seorang istri wajib mencintai mintuha. Wajib tak? Jangan bini bakal hiluan mintuha, seorang melawan akan ada sebungol aja mama atau jarhan. Masa, kada boleh pun, kada boleh. Pun maaf berataan, babinian asal pian dahuja. Kewajiban pian lawan kuitan pian lawan mintuha pian mana yang lebih utama? Kebaktian pian nih ulun betakun mintuha ini bebinian khusus lah belain lelakian bebinian mintuha lawan kuitan mana yang lebih bakti maka bagi seorang perempuan wajib ia lebih bakti kepada mertuanya daripada orang tuanya sendiri. Itu tuh hukum di dalam Islam. Percaya kapian kada terserah bian. Nengke itu hukum di dalam Islam. Wajib seorang perempuan itu lebih bakti kepada mertuanya daripada orang tuanya sendiri. Nah, sedangkan seorang suami ini dituntut ia lebih bakti kepada orang tuanya daripada mertuanya, sekalipun kedua-duanya kita dituntut untuk berbakti. Dan ini mun laki, kalau lelakian itu seumur hidup wajib bakti lawan kuitan. Jadi seorang istri maka wajib mendukung seorang suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi mun kawa bila laki itu hendak memberi sesuatu lawan kuitan, jangan dilarang, dukung. Jangan dilarang. Karena seorang laki-laki wajib berbakti seumur hidupnya kepada kedua orang tuanya. Nah, itu aturan Islam. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini. Jadi yang bini itulah wajib dituntut bakti melebihi kepada mertuanya melebihi daripada kuitannya sendiri. Itu tuh yang harus tahu bebinian. Jadi jangan sampai tamusuh lawan mintoha. Ini bermusuhan lawan mintoha. Ada yang berunggut rambut lawan mintoha. Ya Allah. Dan kada terjadi lawan kita nih berataan. Musuh, ya Allah, mun kita nih sebagai anak seharusnya kita yang harus paham dengan orang tua. Kita yang harus paham, kita yang harus mengerti, karena yang ngarannya orang tua nih macam-macam penyinggungan lah, penyambatan lah. Cucu aja kada makan sembatinya, kenapa nih kelaparan terus anak ikaman? Jangan tersinggung. Karena itu untuk kebaikan bagi kita. Karena memang yang namanya nini itu jauh lebih cinta kepada cucunya daripada anaknya sendiri. Itu sudah fitrah. Oleh zaman Nabi Adam yang ngarannya nini lawan kai itu lebih cinta kepada cucunya daripada anaknya sendiri.
Jadi seandainya ada pandir kada nyaman, kita sebagai anak yang berfaham-paham, jangan memusuhi. Anlah. Ya masalahnya di lisan nih Jepang berataan. Bila bagus nih pandiran lawan mintoha bagus, lawan kuitan bagus, insya Allah baik aja hubungan tuh baik aja. Tapi bila sudah seorang perempuan atau laki-laki tidak bisa menjaga lisannya, dimanapun ia berkumpul, dimanapun ia berkeluarga, ini akan hancur karena lisan. Sudah jelas ujar Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu di dalam pemeliharaan lisannya. Ini kuncinya, muntong ini nah kuncinya. Seberataan ya ujar pepatah, mun luka karena lading kawa masih dijahit, mun luka gara-gara pandir kada kawa diapai. Allah, luka pandiran itu lebih dahsyat daripada luka karena sesuatu. Allah. Nah kemudian dengan demikian ia menyebut kejelekan seseorang dan menyebut Allah serta menggunakan namanya sebagai alat dalam mewujudkan kejahatannya. Ia menggunakan nama Allah untuk mewujudkan kejahatannya. Nah ini yang celaka ya. Celaka benar orang nih. Ya Allah ya Rasulullah. Pokoknya menjual ngaran Allah untuk mewujudkan kejahatan, untuk melakukan maksiat, menjual ngaran Allah. Na'udzubillah. Juga dusta ketika merasa sedih dan susah di saat ia berdoa. Ya kan? Juga dusta ketika merasa sedih dan susah dan di saat ia berdoa. Padahal ia berdoa model doa-doa kebaikan, padahal di dalam hatinya ini hanya dusta saja. Nah dicontohkan beliau, akan tetapi jika maksud perkataan engkau itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikinya adalah doa, maka doakanlah dia dengan diam-diam sesudah sholat. Jadi kada perlu kita menyambat lawan orang lain akan kejahatan seseorang lalu berdoa di hadapan orang tadi. Kada perlu. Mun hendak mendoakan jasidin diam-diam. Dan kalau bisa sesudah solat, karena doa sesudah solat itu mustajabah. Dan doa yang diam-diam kepada seseorang pun juga dikabulkan segera oleh Allah. Dan kita rancak kalau nang kayak ini nih, mengisah keburukan orang, mengisah kejelekan orang lain, lalu imba itu mudahan-mudahan Allah memperbaikinya, mudahan Allah memberi hidayah lawan inya. Padahal doa ini adalah doa di dalam kedustaan. Sebenarnya kalau kita ingin mendoakan seseorang, maka doalah kita secara diam-diam sesudah sholat kita. Ya Allah, perbaikilah saudara ulun fulan bin fulan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Ya Allah, sambat ngarannya mun gawa. Ini akhlak para aulia Allah. Orang wali inilah bila melihat muridnya atau melihat kawan-kawannya atau orang lain inilah melakukan yang kada baik, batangah malamannya berdoa. Batangah malamannya meminta akan lawan Allah, mudahan orang itu diberikan hidayah. Kan? Kada yang menyambat lawan orang mang ada. Itu akhlak orang-orang soleh. Tidak keluar daripada lisan mereka sumpah serapah penghinaan kepada orang lain, kemudian ditutup dengan doa, maka doa ini adalah dusta semata. Padahal ia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, dirinya merasa lebih soleh daripada orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini yang ngarannya tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Dikiranya inya selamat sudah, dikiranya nyepas sudah, padahal luput. Nah ini yang ujar Sidin di awal tadi, ia beribadah di dalam kebodohan.
Makanya perlu ilmu kita masalah memperbaiki hati kita. Perlu ilmu, yaitu ilmu tasawuf, ilmu tentang adab. Ilmu tentang adab itu jauh lebih kita banyakkan daripada ilmu tentang syariat. Karena ilmu tentang syariat ini ilmu lahiriah, ilmu zahir. Ujar ulama itu, ilmu itu ada dua, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir adalah ilmu yang memperbaiki syariat kita kepada Allah, dan ilmu batin adalah ilmu yang memperbaiki hati kita kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Ini yang disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu pembersih hati. Sampai mereka para ulama mengatakan, man lam yataghalghal fi ilmina hadza khusyi'a alaihi min su'il khatimah. Barang siapa tidak bersungguh-sungguh dengan ilmu kami ini, ilmu pembersih hati ini, khusyi'a alaihi min su'il khatimah, maka dikhawatirkan baginya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ia tidak paham dengan urusan memperbaiki hati. Imam Syafi'i pernah dipesani oleh guru beliau, ya Muhammad, kan nama Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikanlah ilmu engkau, ilmu zahir maksudnya, jadikanlah ilmu engkau itu milhan, seperti garam. Wa adabaka daqiqa, dan jadikanlah ilmu adab itu seperti tepung. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikanlah ilmu zahir engkau seperti garam, dan ilmu adab engkau seperti tepung. Mun pian bebinian ni tahu maulah lempeng, contoh aja lempeng. Kan bahannya nih gelapung, ada uyahnya kalau lah. Lempeng bu uyah kalau lah, supaya lamak nyaman rasanya. Jangan kan lempeng bubur kacang aja bu uyah kalau kan. Kira-kira pian maulah lempeng ukurannya sama, gelapung sesendok kah, uyah sekilo? Gelapung sesendok, uyah sekilo. Sekali menjilat setrok. Atau terbalik, gelapung sekilo, uyah sesendok. Yang pasnya di mana? Pasti lebih banyak tepungnya daripada garamnya. Itulah ilmu zahir dan ilmu batin. Kata Imam Syafi'i lagi, kata beliau, aku mempelajari ilmu fikih, kata beliau, ilmu zahir hanya beberapa tahun saja, tetapi ketika aku mempelajari ilmu adab dan ilmu pembersih hati, maka aku berhajat seumur hidupku. Aku berhajat seumur hidupku untuk memperbaiki adabku kepada Allah dan adabku kepada hamba-hamba Allah. Jadi ilmu yang kada pernah habis adalah ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih ada batasan, ada batasannya. Tapi kalau ilmu tasawuf kada ada batasannya. Inilah ulama-ulama kita menekankan kita untuk lebih menguatkan ilmu tasawuf. Ujar almarhum Abah Guru Bahari, tariqatuna sufiyah. Jalan kita adalah jalan ulama sufi. Itu jalan kita. Tariqatuna, jalan kita as-sufiyah, ulama sufi. Karena ini lebih mudah untuk memperbaiki hati kita. Ini urusan hati.
Syekh Seman saja mengatakan bahwasanya Allah memandang kepada hati kita, sedangkan zahir kita ini menjadi tempat pandangan makhluk, dan hati kita adalah tempat pandangan Allah. Maka utamakanlah ilmu hati. Kalau ilmu fikih itu yang membuat kita sering berdebat. Orang nila bila mengkaji fikih pasti gawiannya menyalahkan orang katuju bahwa nyawa salah nang itu berwudu, nyawa salah nang itu takbiratul ihram, luput nyawa nang ini gitu tuh. Tapi ketika ia mengkaji ilmu tasawuf, ia lebih baik meninggalkan perdebatan. Bahkan kata Imamul Ghazali, seandainya ia dalam keadaan benar sekalipun, maka lebih baik tinggalkanlah perdebatan, tinggalkanlah yang namanya jidal dan mira. Bahkan seandainya kita dalam keadaan duduk di dalam kebenaran sekalipun. Karena jidal dan mira, perdebatan itu akan merusak hati kita. Yang menang akan merasa sombong, yang kalah tidak merasa kalah tapi ingin balas dendam agar ia bisa menang. Mun pian tu berdebat, kalah pian kira-kira pian merasalah kalah. Kalah ada, pian mencari bukti-bukti pulang, mencari pembenaran pulang. Nangkai pacarannya nya kawa balas dendam lawan pandir orang gitu tuh. Itu hasil debat tuh. Yang kalah salah, yang menang sombong. Lain debat orang dulu yang mereka ahli sufiah, mereka sama-sama hatinya selamat. Ketika ia salah, ia merasa salah dan ia mengakui kebenaran keluar daripada lisan orang lain. Imam Syafi'i saja ketika berdebat, aku berharap kebenaran itu aku dapatkan di lisan orang lain, bukan dari lisanku, kata beliau. Itu akhlaknya Imam Syafi'i. Allah, aku berharap yang aku temukan kebenaran itu dari lisan orang lain, bukan dari lisanku. Ya Rasulullah, mun kita ni mun hendak lisan kita yang bujur orang salah, gitu tak? Mudahan Allah selamatkan hati kita. Seberataan ni masalah hati, seberataan kata dah lain bang, masalah hati. Jadi hati ini semakin kita dalami semakin luas. Semakin kita dalami semakin luas, makanya ilmu masalah hati ini enggak ada batasnya, enggak ada hingganya. Bahkan berhajat di dalam menuntutnya seumur hidup kita. Ada aja seluk-beluk syaitan itu menggelincirkan kita. Ada aja. Inya kada jadi orang yang ahli maksiat, inya bagus beribadah kepada Allah, inya bagus menjalankan perintah Allah, ia tinggalkan larangan-larangan Allah. Ada aja syaitan tuh merasa menyuruh inya tuh merasa lebih soleh dari orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, timbul itu perasaan itu. Ini penyakit hati nek. Mun kita kada teliti, maka kita akan terjerumus di dalam tipu daya syaitan. Himong bulang syaitan. Ya Rasulullah, ini kitab yang kita pelajari ini sebenarnya adalah kitab tasawuf yang lebih dominan, sekalipun sebahagian di kitab ini mengajarkan fikih di awal-awal kitab ini. Di awal kitab ini beliau ajarkan kita bagaimana kaifiyat wudu, bagaimana kaifiyat salat, bagaimana hukum salat berjamaah, bagaimana adab sebagai makmum dan sebagai imam. Itu dijelaskan. Cuman ini karena sudah lama kitabnya lah, kan sebelum belajaran di tempat ini ulun membuka ditambak dengan kitab yang ini juga. Jadi pas sudah di sini lalu sambungannya sambungannya aja lagi nih. Kalau dari awal, kenapa guru tuh jangan kada malah jadi sumbayang sudah. Lalu bang ada bertahun-tahun, kenapa sidin tuh jangan kada malah jadi berwudu limpua sudah. Bukannya kita tidak disuruh untuk menuntut ilmu fikih, kita disuruh menuntut ilmu fikih. Bahkan ilmu fikih ini pun juga sangat penting bagi kehidupan kita, karena kita tidak pernah lepas daripada fikih. Kita tidak pernah lepas daripada fikih. Fikih itu haram
wajib, sunnah, makruh, mubah. 5 hukum ini tidak pernah lepas dari kita. Ada kalanya kita melakukan sesuatu yang haram, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, dan ada kalanya mubah. Dan setiap hal ehwal kita tidak pernah lepas daripada 5 hukum ini. Makanya penting bagi kita mengkaji ilmu fikih. Tapi kalau kita penting-pentingkan mana yang lebih utama, fikih kata tasawuf, maka utamakan tasawuf. Tapi jangan tinggalkan ilmu fikih. Jangan tinggalkan ilmu fikih. Sudah sering ulun menyampaikan kata ulama arifina billah, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa berfikih kada bertasawuf maka ia fasik. Barang siapa bertasawuf kada berfikih maka ia zindiq. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa mengumpulkan antara fikih dan tasawuf di dalam kehidupannya, di dalam hal ehwalnya, faqad tahaqqaqa, maka itulah ilmu yang hak, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Ia kumpulkan antara fikih dan tasawuf. Itu yang pasti. Ini dalil yang masyhur di karangan para ulama. Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaq. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquh faqad tazallaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Orang yang mengumpulkan antara fikih dan tasawuf, maka itulah ilmu yang haqq. Jadi tidak boleh kita fikih melulu tanpa tasawuf, tidak boleh kita tasawuf melulu tanpa fikih. Jadi kedua-duanya harus digabungkan, karena ini perlu di dalam kehidupan kita untuk menuju kepada hadratnya Allah. 2 ilmu ini sangat perlu. Yang pertama ilmu zahir, yang kedua ilmu batin namanya. Tapi ilmu zahir ini ada batasnya, sedangkan ilmu batin tidak ada batasnya. Jadi ilmu batin ini yang dikatakan oleh gurunya Imam Syafi'i yang seperti tepung. Ilmu zahir ini seperti garam. Artinya harus berbanyak-banyakan, mana yang lebih dibanyakan adalah ilmu tasawuf. Allah. Nah kemudian dan jika engkau merasa sedih dengan sebabnya dan menampakkan aibnya, sedangkan menampakkan kesedihan atas aibnya itu sendiri berarti menjelekkannya. Jadi pada hakikatnya menampakkan kesedihan atas aibnya itu pada hakikatnya kita sudah menjelekkan orang lain. Sebenarnya ketika kita menyebut kejelekan orang lain, sebenarnya bukan kita tidak ada kejelekan, kita ditutupi oleh Allah aib-aib kita. Aib kita ditutupi oleh Allah, dan bisa jadi aib kita lebih banyak daripada aib yang dibuka oleh Allah. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan, seandainya ada seseorang yang mencela kepada saudaranya, maka malaikat-malaikat Allah ketika itu mengatakan kepadanya, walaka mithlu ummah. Jikalau ada seseorang, bukan mencela, memuji kepada saudaranya, mun adanilah kita nih memuji lawan saudara kita atau mendoakan kebaikan kepada saudara kita, maka malaikat itu berkata kepada kita, walaka mithlu, bagi engkau seperti itu juga. Bagi engkau seperti itu juga. Kita dalam memuji lawan orang tu, sidin tujar pemurah benar. Walaka mithluh, ujar malaikat, nyawa pun ikam gitu juga. Sidin tujar bagus benar akhlaknya. Walaka mithluh, ujar malaikat, ikam pun nang gitu juga. Dan ketika kita mencela orang lain, ketika kita menggibah orang lain, maka ketika itu malaikat
mengatakan kepada engkau, wahai fulan, engkau telah membuka aurat yang sudah ditutup oleh Allah. Engkau sudah membuka aib yang sudah ditutup oleh Allah. Allah kan menutup aibnya, kita membuka aib orang. Maka kembalilah kepada diri engkau, bahwasanya sadarlah engkau bahwasanya aib engkau terlebih banyak daripada aib orang lain, tapi aib engkau masih ditutup oleh Allah. Kita nih jika dibuka oleh Allah aib kita, biar keluar rumah kita sopan. Cuman karena Allah menutupi aib kita, Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita, tapi kita terkadang yang membuka aib orang lain. Nah ini yang lalu dicela oleh para malaikat. Nyawa jer malaikat kada tahu, nyawa pun hibak lawan aib, tapi Allah menutupi. Maka jikalau Allah bersifat sattar, zat yang maha menutupi, maka kita pun juga disuruh untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, suka menutupi aib orang lain, suka menutupi kesalahan orang lain. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah. Jadi bila kita nilah melihat aib orang, uskut la tatakallam, jangan dipandirakan. Jangan dipandirakan. Atau kita bahigaan lawan orang nih, bahigaan lawan orang, tahu kita aib inya nilah, ia bakal lahian dua laki bini, jangan dipandirakan. Ini kada pas mendengar lalu aja menenang. Tadi ikan malam tadi ya udah mendengar bakalahian. Ya Allah. Imbah bakalahian tuh ranai. Ranai imbah tuh bakalahian. Setahun betianan beanakan. Nya ada orang pian pangalahian. Pangalahian, bahkan ada tahu lagi dua laki bini bakal lahian ya. Tapi setiap tahun batas miyah aja. Ada juga gitu. Rupanya imbah bakal lahi itu kalau lapah, uyuh, bemaapan, gawi. Kan ada aja orang gitu. Ada yang kada suah bakal lahian, bah damai sentosa, pas bakal lahian bercerai langsung. Nyepian jangan hati-hati, rancak ini terjadi. Orang yang bakal lahian rancak, apa awet tuh hubungannya? Awet hubungannya. Terkadang ada yang kelihatan damai, kelihatan biasa, pas bakal lahian bahaya. Allah, bahaya. Karena biasanya terpendam dok. Lalu tuh kesalahan laki bahari sampai pian rahatan kita berpacaran bahari, jangan. Sampai rahatan berpacaran disambat aib laki. Ada kisahnya macam-macam. Jadi kada perlu mengurusi aib orang, dan jadilah berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Allah itu suka menutupi aib hamba-hambanya. Suka menutupi aib hamba-hambanya. Ya Rasulullah, itu akhlaknya Allah. Maka kita disuruh untuk mengikuti akhlaknya Allah, suka menutupi aib orang lain, bukan menyebarkan melalui media sosial aib orang lain. Ini marak-maraknya kita nih, kalau masalah aib orang, boh sebar sana, sebar sini, sebar sana, share sini. Nah, melalui media sosial, itu aib orang. Ya Allah, ya Rasulullah. Zamannya wahinilah, di dalam rumah aja kita hibak lawan dosa. Zaman wahini nih, di dalam rumah hibak lawan dosa. Kenapa? Media-media sosial ini. Ya Rasulullah, ini zaman yang luar biasa nih. Jadi sesuai aja ujar almarhum Abah Guru betakun lawan Said Ahmad Zaini Dahlan, Said Amin Qutubi, apa jalan selamat di zaman sekarang? Beliau jawabannya, hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil qut hatta antamut. Hadza zamanus sukut, ini zaman kita disuruh
banyak-banyak menjaga lisan kita. Waluzumul buyut, zaman kita disuruh untuk lebih banyak diam di rumah. Waridha bil qut, dan ridha dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, hatta antamut, sampai kematian menjemput engkau. Jaga lisan, kurangi bergaul. Luzumul buyut itu maksudnya qillatus suhbah, sedikit bergaul. Karena sedikit, semakin banyak kita bergaul, semakin banyak kita bicara. Semakin banyak bicara, semakin sering tergelincir lisan kita kepada aib orang lain. Itu tuh efeknya. Tapi semakin sedikit kita bergaul, semakin kurang bicara. Semakin kurang kita bicara, semakin sedikit kita mencela orang. Itu yang dimaksud dengan luzumul buyut, berdiam di rumah. Maksudnya qillatus suhbah, sedikit bergaul. Ini zaman wah ini mun hendak selamat gitu bang, jalannya lagi. Ridha dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, hatta antamut, sampai menjemput kematian. Allah. Terlebih umur yang sudah masuk di dalam kategori senja sudah. Senja itu kan 50 ke atas. Itu senja itu sudah parak mana maghrib. Sudah maghrib tuh inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang tahunya mun kawa tempat ibadah, tempat menuntut tuh aja lagi. Majelis ilmu, majelis ibadah, majelis ilmu, majelis ibadah. Mun kawan gitu aja tuh lagi pergaulannya. Kada yang papak pang dijalani sakota baruan tuh kada. Karena sudah mulai mempersiapkan dirinya. Itu berangkatnya dari umur 40 tahun ke atas. Dari umur 40 tahun ke atas sudah persiapan untuk perbaikan diri. Karena di sini Allah merubah dari sifat menjadi tabiat. Biasanya kalau orang sudah umur 40 tahun ke atas, itu sifat akan menjadi tabiat. Sifat itu, maksud sifat itu masih mudah perubahannya. Tapi kalau sudah menjadi tabiat, ini sulit untuk berubah. Ngalih berubah kalau sudah tabiat. Misal bakhil, pemalar nih lah, pemalar nih. Sudah bakatuhaan pengalih bana dibuang. Ngalih bana dibuang bila sudah bakatuhaan. Yang ngarannya bakhil nih. Maka perubahan itu harus dimulai dari umur kita sebelum 40 tahun. Untung yang masih anum-anum nih. Makanya misi dan visi ulun salah satunya majelis ini untuk orang yang pemuda-pemudi agar mereka sibuk dengan ilmu dan amal soleh. Bukan sibuk dengan pergaulan mereka, bukan sibuk dengan hura-hura, bukan, tapi sibuk dengan ilmu dan amal. Karena ini persiapan orang yang belum umur 40 itu persiapan sudah. Yang sudah 40 ini, ya mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur dan jangan Allah wafatkan kecuali sudah Allah bersihkan kita daripada dosa-dosa kita. Itu aja lagi harapan kita. Karena Nabi pernah mengatakan man jawaza umruhul arba'in lam yaghlib khairuhu syarra falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa umurnya sudah mencapai 40 tahun kata Rasulullah, sedangkan amal kebaikannya tidak bisa mengalahkan akan amal keburukannya, maka persiapkanlah dirinya untuk menuju api nerakanya Allah. Disuruh oleh Rasulullah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persiapkanlah dirinya untuk menuju tempatnya di dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillah. Jadi di umur 40 tahun ini harus ada perubahan diri kita. Yang asal pengoler mudah-mudahan becangkal. Itu perubahan. Yang asal pina pemalar mudah-mudahan ada perubahan, mulai sudah hakun mengeluarkan duit, hakun mengeluarkan harta. Yang asal penyarikan, ayo kurangi sudah penyarikan, jadi orang yang sabar.
Jadi orang yang ridha atas ketentuan Allah. Kalau kita biarkan hati kita seperti itu, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, maka ini akan menyesatkan kita, dan pada akhirnya kemungkinan besar ia akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang sudah biasa nilah menutup aurat, ayo tutup aurat. Jangan biasa lagi membuka aurat. Tempulu Allah sudah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Jikalau sudah diberi taufik dan hidayah oleh Allah, maka ambil, jangan disia-siakan. Bila ada ingin berubah, maka segera untuk berubah. Ada terniat nih malam ini asa hendak bangun tengah malam, pas terbangun sepi mengoler jar, gawi aja langsung. Karena hidayah itu jikalau tidak kita jemput tidak akan terulang dua kali. Bila ada nih tagada asa hendak bersedekah unda jar, asa hendak bahadiah nih unda nih jar, gawi aja langsung, kada usah kena-kena. Amun kena iya kada mau timbul lagi, kena hidayah itu kada mau timbul lagi. Yang ujar Nabi apa? Halakal musawwifun, celaka orang yang musawwif. Manil musawwif ya Rasulullah? Siapa orang yang musawwif itu? Musawwif itu saufa atub. Ia suka mengatakan kena aja unda taubat, kena aja pas unda bahaji, kena aja unda sumbahyang pas unda kena umur 40, kena aja unda berubah pas unda kena pas bujur-bujur can bujur di hati anak berubah, kena aja unda gitu terus tuh. Saufal musannaf halakal musawwib, maka celaka orang yang seperti ini. Gampang aja kena aja padahal umur ini selalu menggiringnya, kematian selalu mengintainya. Kalau pang mati itu bapilih bila sehat kada mati, bila garing mati kada. Mati itu kada pandang bulu sehatkah, garingkah. Bila sudah sampai ajalnya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kada kau diundur, kada kau dimajuakan. Ngaran mati itu kada kau diundur-undur, kada kau dimemajuakan, dan tidak ada penghalang bagi kematian. Sekalipun ia dalam keadaan sehat bugar, apabila sampai ajalnya selesai. Allah. Jadi kesehatan ini bukan menjamin kita panjang umur kada. Ulun pernah pian bertamu lawan nini tuha benar sidin pian. Tuha benar, pun maaf yang di sini ada nini itulah, kada mendoakan pian mati pengada. Jadi bertamu, jadi anak sidin ini menelpon ulun guru. Mama ulun ni guru yang sudah pina parak pang, sudah tolong pang baca akan guru yasin atau doa kasyah kah. Nggih pun jauh ulun datangi bacakan yasin, bacakan doa kasyah 3 kali pulik doa kasyah. Alhamdulillah sehat sidin. Sehat. Imbah sehat tuh yang ada habar anaknya meninggal. Hanlah anaknya yang tukang harago meninggal anak, beberapa bulan kemudian meninggal pulang anak sidin yang tukang hargo tadi. Sidin belum mati lagi yang dibacakan yasin berapa kali tadi dah. Bacakan doa kasak ada sing matian. Ya Rasulullah panjang umur. Jadi jangan berharap anak lebih panjang umurnya dari orang tua. Jangan berharap orang yang sehat lebih panjang umurnya daripada orang yang sakit. Kita kada tahu umur babila seluruhnya ini rahasia Allah. Maka mumpung ketika diberikan oleh Allah hidayah, mumpung ketika diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbuat kebaikan, kesempatan untuk melakukan amal soleh, lakukan sekarang. Ada niat anda menuntut ilmu, turun wah ini. Jangan kena aja sudah, kena aja pas unda umur 60, pas 59 berapa hari mati. Ya Allah ya Rasulullah. Mudahan hati kita selalu diberi hidayah oleh Allah. Jangan menunggu kena aja pas unda sehat, kena aja pas unda macam-macam. Maka orang itu akan celaka. Halakal musawwifun. Orang ini akan celaka. Allah. Nah kemudian
Cukuplah bagi engkau wallah subhanahu wa ta'ala. Jam berapa? Ya Rasulullah, jam 10. Lah, ulun ni larut ni, ampun maaf na biasa setengah 10 aja ulun ni ambil setengah jam limbuak. Ampun maaf, minta ridha, minta halal berataan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.